Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan mengenai dystopia fetalis. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, ada Saudara. Saya Sinta Nur Fadila. Saya Azam Daulak Raja. Saya Faradina Aulia. Saya Fadila Aulia Yasmin. Yang pertama, pengertian dari dystopia fetalis. Dystopia fetalis adalah kelainan atau kesusahan melahirkan yang disebabkan oleh fetus atau janin. Dystopia fetalis dapat disebabkan oleh posisi, habitat, dan juga oleh situs. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kelainan dystopia fetalis yang tidak berhubungan dengan posisi, situs, ataupun habitat. Yang pertama adalah oversize fetus. Oversize fetus biasanya dilakukan apabila fetus melebihi ukuran normal sehingga dia akan susah untuk melewati rongga pelvis. Yang kedua, adanya kelainan dalam perkembangan fetus. Yang pertama ada hydrocephalus, yang kedua ada anaskara, lalu yang ketiga ada duplikasi fetus. Lalu yang terakhir yaitu adanya kematian fetus, biasanya disebabkan oleh mumifikasi, maserasi, dan juga adanya kebuntingan anggur atau kebuntingan mole. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada kelainan dari fetusnya sendiri, yaitu ada situs, posisi, dan juga habitus. Untuk situs sendiri merupakan hubungan sumbu longitudinal fetus dengan saluran kelahiran induk. Kemudian posisi merupakan kedudukan permukaan kolumna vertebralis terhadap saluran induk. Kemudian untuk habitus merupakan posisi terhadap adanya penemukan atau rentangan dari anggota gerak ataupun kepala leher. Kemudian ada alat yang digunakan untuk membantu dari penanganan dystopia fetalis, yaitu pertama ada tali. Kemudian ada tongkat, ini tongkat. Lalu untuk penanganannya terhadap dystopia fetalis itu ada 4, yaitu ada traksi atau tarik paksa, kemudian retropulsi, fetotomi, dan juga reposisi. Penyebab dystopia fetalis yang pertama adalah oversize fetus, yaitu diameter fetus lebih besar daripada diameter pelvis inlet. Pada umumnya, oversize fetus disebabkan oleh perkawinan silang antara sapi lokal dengan sapi dengan breed besar, dan kelebihan nutrisi dari induk dan kurangnya exercise. Untuk kasus ini tidak dapat dilakukan reposisi sehingga perlu dilakukan ovariocesaria. Oke, selanjutnya ada salah satu contoh dari dystopia fetalis, di mana untuk yang ini itu posisinya adalah pelvis dari induk sendiri itu cukup untuk dilalui oleh fetusnya, di mana dalam kelainannya sendiri ini salah satu contohnya adalah kelainan pada habitusnya, di mana untuk kepalanya sendiri dia mengarah ke bawah atau kita bisa sebut adalah downward. Nah, untuk situsnya sendiri, fetus ini sendiri itu pada situs longitudinal anterior, kemudian untuk posisinya sendiri dia itu ada pada dorsosakral. Nah, untuk penanganannya sendiri kita dapat lakukan adalah yang pertama melakukan fiksasi pada bagian ekstremitas kranialnya. Hal ini dilakukan agar pada saat kita melakukan penindakan pada fetusnya itu kita tidak kehilangan dari fetusnya itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan fiksasi kita akan melakukan retropulsi ke arah anterior dari induknya untuk memberikan cukup ruang untuk melakukan tindakan pengangkatan pada bagian kepala. Setelah dilakukan retropulsi, kita melakukan penarikan pada kepala dari fetus sendiri ke arah pelvis inlet untuk mempermudah keluarnya dari fetus itu tersebut. Setelah posisi kepala dan ekstremitas kranial telah berada pada posisi pelvis inlet, kita dapat melakukan traksi. Nah, pada saat melakukan traksi ini sendiri, kita juga harus memperhatikan posisi dari, atau bukan posisi, cuman lebih ke keadaan di mana vagina itu mengalami kontraksi dan relaksasi agar tidak terjadinya prolaps. Selanjutnya, abnormalitas kedudukan yang ini adalah posisi situsnya adalah ventrikal, di mana dia menghadap ke atas, kemudian posisinya itu ventral. Jadi bagian ventral si hewan atau si fetus itu menghadap ke pelvis inlet. Kemudian untuk habitusnya sendiri, behave flexion, yang mana merupakan semua ekstremitasnya sudah masuk ke dalam pelvis inlet. Nah, adapun penanganan yang bisa dilakukan, pertama kita fiksasi bagian ekstremitas kranial.
difiksasi agar diposisikan untuk tidak kemana-mana, tidak kehilangan si janin, si fetus. Kemudian setelah itu kita retropulsi fetusnya, diretropulsi. Nah, sudah seperti ini, bagian kepalanya ini juga kita retropulsi dan kita posisikan menuju ke pelvis inlet. Kemudian ketika sudah posisinya sudah seperti posisi normal, di mana ekstremitas kranial dan kepalanya sudah bisa keluar, ini bisa langsung kita traksi ke depan dan menyesuaikan relaksasi beserta kontraksi dari pelvis. Sudah. Ini merupakan kasus dari fetus dengan situs longitudinal anterior, kemudian posisi dorsosakral, dan juga habitusnya penekukan leher ke ilial dextra. Untuk penanganannya, dipegang mandibula atau ditempatkan tali pada kranial penekukan, kemudian ditempatkan cone crutch di atas kaki depan, lalu gerakan berlawanan untuk ekstensi leher dan kepala. Selanjutnya dilakukan extraction force dengan melakukan penalian pada kedua persendian karpalnya, lalu fetus keluar. Selanjutnya, kasus kelainan fetus dengan situs longitudinal anterior, posisi dorsopubis, dan habitusnya tidak ada. Untuk pertolongan atau penanganannya, yang pertama dilakukan reposisi kaki depan agar masuk ke pelvis inlet, kemudian dilakukan fiksasi pada kaki depan. Setelah itu, dilakukan epidural anestesi apabila ruang pubis tidak cukup untuk dimasukkan tangan. Lalu difiksasi mandibula dan tarik bersama-sama dengan kaki depan. Berikan jembatan perantara dengan telapak tangan agar bagian frontal bisa terangkat di atas pubis induk. Lalu, hambatan akan terjadi pada patella dengan sakrum induk. Diatasi dengan merubah arah tarikan menjadi caudo-dorsal. Kasus selanjutnya merupakan kelainan fetus dengan situs longitudinal posterior, posisi dorsosakral, habitus pembengkokan pada kedua sendi pinggul atau bridge. Untuk pertolongan atau penanganannya, yang pertama dilakukan fiksasi pada ekor dengan tali. Sebelumnya dilakukan epidural anestesi terlebih dahulu agar tidak merasakan kesakitan pada fetus. Kemudian dilakukan retropulsi bersamaan dengan menjerat tali pada persendian tibio metatarsal ditarik ke caudo-dorsal, lalu dipegang persendian tarsal dan cone crutch dipasang pada proksimal persendian tibio metatarsal, lalu dilakukan retropulsi sekaligus traksi pada metatarsal sehingga membuat kaki belakang bisa diekstensi. Selanjutnya, kelainan fetus dengan situs transversal, posisi dorsal, kemudian habitusnya semua kaki menekuk. Untuk pertolongannya, tali yang mempunyai simbol hidup dan ujungnya dikaitkan ke indikator, kemudian dimasukkan dengan memilih bagian depan atau bagian belakang yang terdekat dengan pelvis inlet. Sambil melakukan traksi di daerah belakang, dilakukan retropulsi di bagian depan sehingga situs menjadi long posterior, posisi dorsosakral, dan habitusnya bihip flexion. Pegang persendian dengan tibio metatarsal bagian depan sambil mendorong persendian pinggul ke depan dengan cone crutch. Lakukan pergantian pada kaki belakang, lalu dilakukan extraction force sesuai dengan doloris et uterus dan fetus keluar. Kasus selanjutnya merupakan kelainan fetus dengan situs vertico-oblik, posisi ventral dan cephalosakral, kemudian habitus penekukan kedua persendian pinggul. Untuk pertolongan atau penanganannya, yang pertama pada posisi ini biasanya cairan aminnya sudah habis, maka berikan vaselin di permukaan tubuh fetus agar menjadi licin. Lalu dilakukan gerakan berlawanan dengan retropulsi menggunakan cone crutch pada bagian bawah abdomen yang menyangga bagian femur, sambil menarik kaki depan yang telah diikat dengan tali pada persendian karpal, lalu dilakukan extraction force. Sekian dari kelompok D1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.